Mama boleh aja ngelakuin apa aja sama Wahyu. Mama boleh mukul Wahyu, nampar Wahyu. Terserah, Mah. Tapi Wahyu mohon sama Mama. Jangan pernah jemput Wahyu anak doraka. Cuma gara-gara kejadian kayak gini, karena kita beda pendapat. Makanya Mama dari Wahyu dulu, Mah. Pergi, kamu pergi! Sekarang aku benar-benar tahu Wahyu memang sama sekali nggak menginginkan aku. Wahyu kenapa tega sekali sama aku? Kenapa kamu sama sekali nggak pernah memikirkan perasaanku? Ono apa toh Mas? Sampean tuh tadi katanya mau minta bantuan aku untuk membersihkan perpustakaan. Memangnya mana Mbak Farah? Biasanya kan ada dia yang ngurusin. Man, memang begitu biasanya. Tapi sekarang itu Mbak Farah lagi pusing-pusing, Man. Pusing-pusing melintir ya. Hah? Pusing-pusing melintir, Mas? Iya. Maksudnya sakit kepala? Lah kok kenapa nggak minum obat wae itu loh? Astagfirullahaladzim. Man, bukan sakit kepala, Man. Tapi pusing karena banyak masalah. Masalah sama Mbak Nada, Pak Kiai, terus sama ibunya Mas Wahyu, Ibu Rosmina itu, Man. Waduh, Man. Mukanya itu, Man, sudah kayak mau perang. Loh, memangnya dia mau ikut perang di Afghanistan, Mas? Bukan perang begitu, Man. Bukan perang Allahu Akbar. Bukan begitu, Man. Terus? Ini maksudnya berantem ya, Man. Memang. Ibu Rosmina itu cerewetnya minta ampun, Mas Jo. Semenjak kedatangannya dia ke sini, bukannya malah membuat hatinya Mas Wahyu itu tambah tenang. Ini malah ngerepotin. Apalagi kalau dia itu udah marah-marah. Cici-cuit, ngeong-ngeong, kayak brangwir wae. Ya wes, kalau begitu tak laporkan yuk. Astagfirullahaladzim. Jangan toh, Mas. Makanya sampean ngucap astagfirullahaladzim karena sudah menggosip. Astagfirullahaladzim. Habisnya aku ini emosi ya, Mas. Oh, Emosi. Ya wes, Man. Kalau begitu sekarang kita harus mengerjakan tugas dari Pak Kiai. Tugas apa, Mas? Kita harus membuat indek-indek pakai komputer. Sampean bisa apa enggak? Jangan panggil namaku Arman kalau aku ini tidak mengerti masalah komputer. Loh, are you ready? Ya, ready aja. Halo. Tak bantuin loh sampean. Assalamualaikum Mbak Yai. Saya Ali Nurrohman, orang tua dari Najib Nugroho Waskito. Maksud kedatangan saya kemari tidak lain dan tidak bukan yang mana yaitu silaturahmi dengan Pak Kiai dan rekan-rekan. Pak Kiai kan sendiri, bukan sama rekan-rekan. Duh, susah. Tenang. Malah lali. Bisa enggak ya? Nanti bicara terus terang di depan Pak Kiai. Wah, repot ini kalau bicara sama orang yang derajatnya lebih tinggi, lebih karismatik, lebih berwibawa. Tapi demi Najib anakku, aku harus bisa. Tunggu Bapak ya, Le. Pak Kiai, oke lah kalau begitu. Malah ngomong. Terima kasih. Pakai juru bicara boleh nggak ya? Masa mau ngelamar aja nyontek. Buku tata tertib. Rohim!
Mana sampean? Memang tidak punya otak. Sudah melakukan kesalahan malah kabur. Aku itu justru mau minta maaf karo sampean. Rohim, what? Mas Bro. Sampean itu betul-betul bikin darah aku tinggi. Dal. Kakimu, kaki. Rohim. What? Siapa berani aku? Aku ketua pengurus pesantren Darussalam, santri sekiar. Pengajar. Ayo maju. Kain sopo iki? Dari baunya pasti iki kain si keriput. Buat. Ditahu. Sarung Mas Ustad. Pengajar, pengasem. Berani kurang ajar sama aku. Berani main-main karo aku. Ada pisang, ada bungkusan. Berarti tadi dia di atas pohon. Rahim! Muat! Piye, Hen? Mas aman durung? Aman dan amin. Loh, kok aman dan amin kita, Hen? Lah yo, aman buat Mas Ustad, amin buat aku. Stop it yuk. Peliper yuk. Hah? Ya wis, Hen. Sekarang kita cari makanan, baru kita survei pohon yang baru. Ya lah? Hah? Survei? Oh, yang buah kecil merah kecil itu ya? Oh, maksud kamu si Arbi. Hah? Ah, itu masih saudaranya. Ya lah. Sekarang kita bunting lokasi, Hem. Bunting. Hunting. Nah, hunting lokasi, kita cari pohon yang baru. Yuk, piye? Setuju? Oh ya wes kalau gitu. Ya, ya. Kita berangkat. Ya. Assalamualaikum. Sampai ndak perlu takut karo aku. Takutlah hanya kepada Gusti Allah yang menciptakan sampean dan memberi azab sama sampean. Najib Maghrib hanya manusia biasa. Penuh dengan dosa. Penuh dengan kehilafan. Tidak sempurna. Sering melakukan hal yang sangat bodoh sama seperti sampean. Dan aku ingin mengucapkan meminta maaf sama sampean. Nggak salah, Mas Bro. Ya, tidak salah. Swear. Aku merasa bersalah. Dengan keadaan ini sampai tidak makan, sampai tidak mandi. Dan yang lebih terburuk lagi aku ngerasa bersalah sampai tidak sholat. Lihat muka sampean. Muka sampean itu betul-betul sudah lecek. Keriput sampean itu sudah benar-benar terlihat. Sampean belum mandi kan? Bibir sampean makin terlihat lumer. Karena sampean juga tidak mandi. Aku merasa bersalah. Lilian apa bibir, gue kok lumer. Ya wes, kalau begitu sekarang sampean mandi. Yuk. Sudah, Mas Bro. Alhamdulillah. Ya wes, mumpung waktunya masih ada, ayo cepat sholat. Sudah, Mas Bro. Alhamdulillah ya Allah. Mereka sudah sholat. Kalau gitu sekarang melu aku mau mengajak sampean untuk makan. Ayo. Loh, kenapa bengong? Aku mau menraktir sampean. Sudah lupakan permasalahan kita. Aku sudah memaafkan sampean. Dan kesalahan sampean itu aku juga sudah maafkan. Sudah. Ayo. Sudah, Mas Bro.
sampean juga sudah makan? Sudah. Hah? Jadi sampean sudah mandi, sudah sholat, sudah makan? Sudah. Sampean tidak merasa menderita? Sudah. Rahim! Benar-benar kelewatan. Aku sudah merasa seperti orang bersalah besar karo sampean. Ternyata sampean tidak menderita, malah bersenang-senang di atas penderitaan aku. Wah, kelewatan. Kelewatan benar sampean. Memang sampean benar-benar astagfirullahaladzim. Aku ralat omongan. Memang seharusnya sampean mendapat hukuman dari aku. Mas Bro, piye toh? Katanya kita ndak dihukum. Oh, nggak bisa. Aku tadi bilang sampean tidak dihukum itu karena aku mikir sampean itu menderita gara-gara aku. Tidak makan, tidak minum, tidak sholat, tidak mandi. Ternyata sampean bersenang-senang. Melu aku. Tunggu Dimas kemana? Sama nyampai. Ayo. Ini kabelnya yang kegigit tikus apa otakku yang gigit tikus lah? Man, ini bukan masalah kesaktian, Man. Karena otak sampean itu rukuni semut. Man, tadi si Rahmat itu bilang yang rusak itu yang mana, Man? Kiri apa kanan, yo? Tadi dia bilang tuh yang rusak itu, Mas. Tapi kok yang nggak nyala ini, Man? Yang itu yang rusak. Yang ini, Man. Ini cuma lagi loading wae. Loading tapi nggak nyala-nyala. Pasti yang ini, Man. Sampean tuh ngeyel. Tak bilang yang ini ya ini. Tadi dia bilang tuh ini. Tapi tak cek-cek dulu ya, Man, ya. Cek. Walah, Man. Man, Iya toh. Masya Allah. Pantes aja gak nyala ya, Mas. nah, sekarang tak colokkan dulu. Iya, Yo. colok kemana, Mas? Itu sampean. Ya wes yo. Bismillahirrahmanirrahim. Biji, loro, tilu, papat. Marini, Assalamualaikum, Jeng. Waalaikumsalam, Jeng. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Jeng, besok siang saya positif mau datang ya. Tapi tolong jangan bilang-bilang sama Farah. Soalnya saya mau bikin kejutan sama dia. Iya, Jeng, iya. Ya udah, itu aja ya, Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marini akan datang ke sini. Gimana pula kalau dia sampai tahu semuanya itu tidak sesuai yang dia harapkan? Dia pasti kecewa. Aku harus berbuat sesuatu. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasul. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema menarik buat laki-laki dan agak sedikit mengerikan buat perempuan. Tema apa itu? Tidak lain dan tidak bukan seputar tentang poligami. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah menyatakan, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian cintai dan kalian sayangi. Mau 2 boleh, mau 3 mangga, mau 4 monggo. Namun jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, cukup 1 saja. Itu pun juga tidak bakalan habis kok. Cukup 1. Kalau kita sebagai seorang laki-laki merasa punya keinginan yang kuat untuk memperistri lebih dari 1, pikirkan dulu mampu atau tidak kita berbuat adil. Adil di sini dalam persoalan nafkah, dalam persoalan kismah, bukan dalam persoalan hati. Karena untuk urusan hati tidak ada yang mampu berbuat adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Hei Muhammad, kata Allah, engkau sekali-kali tidak akan pernah mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu, sekalipun engkau berupaya untuk itu semuanya. Yang dimaksud adil di ayat ini adalah perkara hati. Soal hati kita nggak bakalan bisa adil. Namun itu tidak menjadi syarat untuk orang tidak boleh berpoligami. Contoh, istri tua sama istri muda. Yang tua udah mulai peot, keriput, oglek, jalan juga udah susah. Nemu bini muda, cantik, bohai, montok. Kira-kira urusan hati lebih cinta yang mana? Kelihatan dari mukanya. Pasti demen sama yang muda. Tidak bisa hati ini berbuat adil. Namun itu semuanya tidak menghalangi kita untuk tidak boleh berpoligami. Tapi awas, karena kecenderungan hati yang salah itulah, yang tidak bisa sama itulah, dikhawatirkan pembagian nafkah pun akan tidak adil. Yang satu minta mobil, nggak dikasih. Kamu tuh sudah tua, mau ngapain pakai minta mobil segala? Tapi kan abang duitnya banyak. Udah buat masa depan saja. Bini yang muda dibeliin mobil. Tuh, awas. Gara-gara kecenderungan hati yang tidak bisa sama itu, dikhawatirkan kita tidak mampu berbuat adil. Dan ingat, orang yang poligami tapi tidak bisa berbuat adil, nanti di hari kiamat kata Nabi jalannya pengkor. Kecapean. Pengkor dia. Dia menghadap Allah dalam keadaan pengkor. Dia ngesot. Dan nanti orang akan melihat, ini punya roda 2, tapi yang satu rodanya bannya kempes, ndak dikompa-kompa. Yang depan saja yang dipompa terus. Akhirnya yang belakang kempes. Kalau sudah itu yang terjadi, azab Allah amat sangat besar buat laki-laki yang berpoligami tapi tidak mampu berbuat adil dalam segi kismah. Cuman
buat para perempuan yang tak ingin suaminya berpoligami. Bu ya, berikan yang terbaik kepada suaminya. Senyum yang indah, kata-kata yang manis. Sebagai resep, jika suami kalian ingin sakinah, sekali kena ingin nambah. Maksudnya sakinah itu betah di rumah. Suami ke kantor, yang dia ingat istrinya di rumah. Suami bekerja, yang dia ingat istrinya di rumah. Itu semuanya tidak lepas dari perjuangan kalian untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami kalian semuanya, insya Allah. Dan buat para suami, ya silakan bagi yang mampu. Tapi saya ingin memberikan sebuah semacam tafakur. Lihat istri kita, gimana dia mendidik anak kita, gimana dia melayani kita. Dia berjuang menemani kita saat suka, saat duka, saat senang, saat susah. Dia selalu bersama dengan kita. Jika kita melihat kekurangan, pasti di setiap diri manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Tidak perlu perfect, yang penting respect. Itu yang pokok. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Namun bagaimana kekurangan itu kita manage menjadi satu kelebihan tersendiri. Sehingga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semuanya. Allah jadikan kita orang-orang yang mampu berbuat adil. Adil kepada diri kita, adil kepada istri kita, adil kepada keluarga kita, dan adil kepada segenap saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah denger toh penjelasan Ustadz Solmed tentang poligami. Apa mungkin kamu itu udah bisa cepet nangkep yo? Mungkin otakmu itu IQ-nya jongkok seperti hidungmu yang jongkoknya ke dalam. Ajar. Mau mungkin apa toh? Hah? Mauku? Mauku itu ya gampang-gampang lain. Aku mau supaya kamu itu merestui kalau aku berpoligami dengan Mas Wahyu gantengku dan Mbak Nada. Diikhlaskan sebab poligami itu boleh. Yo, emang boleh sih. Emang boleh. Tapi asal kayak weruh ya. Mas Wahyu sampai bodoh kucing yo, ndak bakal poligami kowe. Lagi pula kalau misalkan ada laki-laki yang mau poligami kowe, berarti yo laki-laki kowe udah kecocok matane. Sembarangan kamu kalau ngomong. Maksudmu apa sih ngomong-ngomong kayak begitu? Hah? Maksudku tuh begini loh, dengerin yo. Maksudku tuh ya banyak tuh kejadiannya. Pasti laki-laki sing memoligami wedoan yo. Pasti golek wedoan sing ayu-ayu. Ndak koyo apa ki jenenge? Ndak mungkin nenek-nenek koyo. Wah, sembarangan. Maksudnya nenek-nenek kayak aku gitu. Nah, tepat kayak aku. Kesindir. Asal kamu tahu aja ya Aisyah. Waktu aku jadi tenaga koka Indonesia jarak Saudi sana, pangeran-pangeran itu mau memoligami aku. Tapi sayangnya aja, aku udah mau dipoligami dan mereka juga udah mau mempoligami aku. Hah? Gue ngomong apa tuh? Goblok. Ngomongan bener-bener gak mutu, gak level. Bener-bener ya, otakmu semplak. Ngomong karaoke gak pernah nyambung. Palingan gue kira tamat SD. Ngaku nih tenaga koka Indonesia. Paling modal ming tenaga tok tapi otak enggak dipakai. Lagian ya tak bilangin, ndak pernah ada laki-laki yang mau poligami kowe. Soalnya ya, lagian banyak kejadiannya kayak di TV-TV, di majalah, di radio ya. Kalau laki-laki ya mau poligami seorang cewek pasti golekan wedok-wedokan sing ayu-ayu, ndak koyok kowe dekil, ireng, otaknya gomplong. Sembarangan, wanita tak berhidung. Bener-bener ngomong karaoke tuh nggak nyambung, ilpil aku. Oh iya, satu lagi aku lupa.
Kowe mau tahu sapa sing mantes poligami kowe? Sapa? Kebo. Piye? Bapak boys enggak? Hah? Kaya playboy cap kecoa. Apa? Iya. Mboten, Pak. Bapak mau dalang di mana toh? Dalang batukmu itu. Nah, Bapak ini kan nuruti permintaanmu mau datang ke rumah Pak Kiai. Dalang. Pakai ini Bapak. Emang kenapa? Gue malu. Ini pakaian kebesaran Bapak loh. Ciri khas wong Jawa. Kamu jangan sampai lupa sama tanah kelahiranmu. Ngayuk Jakarta, Hadiningrat. Najib gak lali, Pak. Justru Najib bangga menjadi orang Jawa. Tapi yang mau disesuaikan, Pak. Gunakan baju muslim. Bapak ini mau ketemu dengan Pak Kiai besar loh. Disegani banyak orang, jadi disesuaikan, Pak. Kalau itu ndak usah khawatir, Le. Bapak nggak akan meninggalkan kemusliman Bapak. Lihat. Ya, ngajak, Bang. Ada yang lucu. Apa sampai tertawa? Mboten kok, Mas. Enggak, Mas. Siapa sih yang mentertawakan bapaknya Mas, Bro? Nanti malah kualat. Yo. Nggih. Halo, dalam hati sampean mengejek bapakku ya? Bapakku norak, elek, kampungan, gak pantas. Gitu kan? Nyuwun sewu, Mas. Yang ngomong Mas Bro Senjilo loh ya. Bukan kita berdua loh ya. Mas, bapaknya Mas Bro itu tidak norak, tidak elek. Ayo kayak begini nih yang dinamakan persis kaya wali-wali yang soleh. Wong Jawa sing apik tenan yo kayak begini. Selama aku kenal kamu, baru sekarang lambemu pas. Wong Jawa yang soleh. Tuh. Ya wis kalau begitu, kita berangkat, Pak. Kedatangan saya ke sini atas permintaan Pak Yai. Dan saya tidak membela kepentingan siapa-siapa. Saya berada di pihak yang netral. Saya hanya ingin memberikan satu pencerahan yang benar, yang hak, supaya kita mengambil keputusan tidak salah dan keliru. Saya percaya itu, Pak Ustadz. Tapi yang pasti, poligami itu diperbolehkan dan dihalalkan, kan? Iya, betul, Bu. Poligami itu memang boleh. Dan dia halal di dalam Islam. Tapi berpoligami itu tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan. Ada banyak ketentuan, ada banyak syarat. Ya, sehingga itu semuanya harus dipikirkan matang-matang, masak-masak seperti yang tadi baru saja saya jelaskan. Menurut Mahmud, kira-kira langkah apa yang pantas kita lakukan? Menurut hemat saya, jalan poligami untuk Wahyu, Nada, dan Farah itu belum tepat. Tidak tepat bagaimana maksud Pak Ustadz? Iya, Wahyu, Nada, dan Farah itu kan masih belia. Mereka belum punya pengalaman berumah tangga. Dan saya rasa juga mereka belum cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mumpung mereka masih muda, biarkan mereka belajar dulu di pondok pesantren ini. Mereka menggali ilmu, mencari ilmu,
Nanti pada saatnya akan ada jalan yang mereka pilih. Jalan yang baik, yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir Mahmud itu benar, Ros. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan kebebasan untuk anak-anak kita mencari jalan hidupnya. Kita cuma harus mengamati mereka agar jangan sampai salah langkah. Aku sudah berikan keputusan ini kepada Nada, biar dia menentukannya sendiri. Jadi aku nggak mau memaksakan. Walaupun sebelum ini aku memang punya rencana sama Ibrahim untuk menjodohkan Wahyu dan Nada. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ini semua sebenarnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Betul, Mahmud. Sekali lagi, maafkan Rusmina, yo. Ternyata sampai sekarang, dia masih belum bisa mengendalikan emosinya. Aku nyuruh pamit dulu ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoi bro. Gimana tugas kalian? Kenapa sampai sekarang belum beres juga? Bisa nggak? Percuma dong. Gue bayar kalian mahal-mahal. Hah? Tenang bro, di sini situasinya lagi nggak memungkinkan banget. Dia tuh lagi senang ngumpul sama teman-temannya, tau nggak? Tapi lu tenang aja, di saat gua ada waktu, ada kesempatan, gua pasti akan beresin dia. Iya nggak? Oke, gue tunggu. Tapi gue nggak mau kelamaan. Gue minta cepet. Kalau nggak, gue bakalan ganti kalian. Ngerti lo? Oke, sip bro, lu tenang aja. Yaudah. Doni bilang apa bro? Dia bilang kita mesti beresin dia malam ini juga. Oke kalau gitu, sekarang kita cabut. Oke. Ayo cepat, At, Him. Cep! Bapak ditunggu, ditinggal. Kalau bapak nyasar, piye? Astagfirullahaladzim. Kan tadi aku sudah bilang, Pak. Jangan gunakan kain. Pasti jalannya itu lama. Tapi kan Bapak... Kita ini sebagai orang yang kalah derajat harus menghormati. Pak Kiai sama ulama itu orang terhormat loh. Aku ngerti, Pak. Aku paham. Tapi gimana dong? Kalau kita telat sampai rumah Pak Ki Abdullah. Dan ternyata Pak Ki Abdullah itu sudah tidur, sudah istirahat. Kita tidak mungkin toh untuk membangunkannya. Karena kita hormat. Kita hormati beliau. Terus piye lamaran aku, Bapak? Bapak bandel sih ngeyel, dikasih tahu sama anaknya ngeyel yo. Yo kuali, mestinya yang ngasih tahu itu bapak. Bapak kok dimarahi anak? Sampai kurang ajar sama bapakku. Ayo minta maaf. Iya mas. Pak, nyuwun sewu Pak, minta maaf. Ya saya terima minta maafnya. Cium tangannya sama Najib. Ya wis, kalau begitu, Fuad, Rohim, jalankan rencana yang pertama. Kenapa nih mas? Sini. Aduh, Syulir. Aku tidak mau tahu. Gimana caranya bapakku cepat sampai rumah Pak Ki Abdullah. Aku mau duluan. Sebelum aku tiba, kalau bisa bapakku sudah tiba duluan. Paham sampai? Paham mas bro. Pak, aku duluan. Nah terus piye iki? Nyuwun sewu Pak. Berangkat sekarang budal. Ayo. Lah aku mau bentar kalau tambah stroke lama gak berangkat. Ini gimana caranya biar cepet? Getak-getak. Piye?
Tak mikir sih. Ya. Piye iki? Siap, siap. Berangkat. Ayo, Hen. Lah, ngene lu malah Nada, lo kenapa sih nggak mau ngejawab cinta gue? Kalau aja lo bilang mau bersedia nikah sama gue, pasti malam ini gue bakal bawa lo pergi jauh, biar kita nggak ada yang bisa pisahin lagi atau diganggu dengan siapapun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa gue berpikir seperti itu ya? Udah sampai. Kakinya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Cip, udah lama nunggu Bapak. Oh, enggak, Pak. Kita baru datang. Bapak, Pak Kiai. Mas Ali, waduh, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Lama sekali Pak Kiai. Allah, tapi kenapa datang sendiri? Ibunya Najib kemana? Ini urusannya serba mendadak Pak Kiai. Ibunya Najib lagi sibuk jadi juri lomba panco di kampung. Ya wes, moga masuk. Oke, silakan. Fuad, Rohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dok, tolong nanti buatkan minuman satu lagi ya. Untuk siapa, Pak? Ada orang tuanya Najib kesini mau ketemu Bapak. Kok tumben orang tuanya Mas Najib datang ke sini? Ada apa yo? Mantap, ikut lah. masuk. Oh, tes satu tes. Suaranya sudah oke, Pak. Ini dia Mas. Butuh. Wes. Sudah. Malam hari ini jiwa raga, hidup mati Najib ada di tangan Bapak. Jadi tolong perjuangkan. Najib tidak ada niat apa-apa, Pak. Selain ingin menikahi Dek Nada, ingin berumah tangga. Dan pastinya juga Bapak ingin ngomong cucu. Doakan, Pak. Ojo khawatir, Cip. Bapak akan perjuangkan nasibmu sampai titik darah penghabisan. Ya? Jangan tertawa kamu, Nak. Nangis, Pak. Doa nih Bapak ya. Doa nih ya. Merdeka, Pak. Harus perang, Bu. Senang. Kita coba. Senang. Fuad, Mas. Oh, kita suruh ikut masuk. Pintu tutup. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku
meledeki aku. Sampai tidak tahu perasaanku sedang jenak-jenak. Kok lama ya? Mungkin bapaknya Mas Bro di dalam lagi dites baca Al-Quran. Jangan sembarangan. Sampai pikir bapakku tidak bisa baca Al-Quran. Bapakku itu pernah juara 1 lomba baca Al-Quran. Tingkat provinsi Mas Bro? Nasional. Sekolah dasar. Mas Bro, kalau Pak Kiai mungkin sudah tahu Mas Bro bisa baca Al-Quran. Tapi kalau bapaknya Mas Bro kan mungkin belum tahu Pak Kiai. Makanya yang namanya menikah itu harus diuji dulu yang namanya bibit, bebet, bobotnya Mas. Makanya kalau sudah selesai mungkin lagi diuji di dalam. Ada satu lagi yang kurang. Kenapa nih Mas? Bibir. Jadi bibirnya diuji juga ya? Kecil, gede, tipis, besar gitu ya? Dodot. Sakit gigi. Pak Kiai kok repot-repot? Bukannya Najib sudah bilang jangan repot-repot. Saya itu nggak repot, Mas Ali. Yang repot itu Nadai. Iya ya. Monggo diminum. Iya ya. Terima kasih. Ya, permisi. Iya. Jadi maksud kedatangan Mas Ali ke sini mau membicarakan apa toh? Boleh saya minum dulu Pak Kiai? Oh, monggo, monggo. Begini, maksud kedatangan saya kemari ini saya memenuhi permintaan dari anak saya Najib. Oh, jadi Mas Ali datang ke sini mewakili permintaan Najib. Nah, itu maksud kedatangan saya ke sini, Pak Kiai. Jadi apa maksudnya Najib itu? Nah, Najib ingin menikah, Pak Kiai. Alhamdulillah. Najib udah siap menikah. Udah siap berumah tangga. Wah, bagus itu, bagus. Bapak senang ya mendengarnya. Itu maksud kedatangan saya kemari, Pak Kiai. Najib itu orang baik. Pasti calon istrinya juga orang baik. Nah, itu juga yang menjadi maksud kedatangan saya kemari, Pak Kiai. Dan wanita itu sangat beruntung ya mendapatkan Najib. Nah itu maksud kedatangan saya kemari, Pak Kiai. Nah, itu Pak Kiai, maksud kedatangan saya kemari. Saya paham Mas Ali. Jadi maksud kedatangan Mas Ali ke sini saya sudah paham. Dan saya bersedia menjadi saksi saat pernikahan Najib nanti. Itulah maksud kedatangan saya kemari, Pak Kiai. Tapi apa, Mas?
Lah kalau Pak Kiai jadi saksi, terus yang jadi walinya Nada siapa Pak Kiai? Maaf, Mas Ali. Jadi maksud kedatangan Mas Ali ke sini ingin melamar Nada untuk Najib, toh? Itu maksud kedatangan saya kemari, Pak Kiai. Ya Allah, jadi Mas Najib mau melamar aku. Cobaan apa lagi yang kau berikan kepada aku, ya Allah? Di saat aku mengalami persoalan dengan keluarga Wahyu, engkau datangkan lagi persoalan lain. Dan kenapa semuanya datang bersamaan? Astagfirullahaladzim, ya Allah bantu hamba. Pak, gak usah buang waktu, Pak. Sekarang Bapak ceritakan hasil pertemuan dengan Pak Ki Abdullah. Beres, Le. Alhamdulillah. Tapi maksud Bapak beres itu apa ya? Apa Bapak sudah ceritakan semua perasaanku sama Pak Ki Abdullah? Lah iya toh Bapak ya ceritakan perasaan hatimu. Masa perasaan hatinya si Fuad sama Kodir? Rohim, Pak. Namamu siapa? Rohim. Kayaknya Rohim. Loh, tadi Kodir ya? Reaksi Pak Kiai seperti apa, Pak? Oh, reaksi Pak Kiai ya tenang, berwibawa, karismatik. Ya kayak biasanya. Jadi kesimpulannya gimana, Pak? Lamaran Bapak itu tadi diterima? Ya, diterima. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Aku tidak sia-sia ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Alhamdulillah. Tapi Le, tapi apa, Pak? Pak Kiai itu cuma menerima kedatangan Bapak. Nah kalau masalah lamaran diterima atau tidak, Pak Kiai belum bisa jawab. Jadi maksud Bapak, lamaran Bapak tadi itu belum tentu diterima Pak Ki Abdullah. Oh, ya enggak gitu. Maksudnya Pak Kiai jawabannya tergantung sama Nada. Kalau Nada mau, setuju, ya diterima. Gitu loh. Tuh. Kasih napas buatan. Bisa tuh, Ki. Bukan mau kremnya kasih napas buatan. Bapak yuk. Aku tahu kenapa Pak Kiai tidak mau menjawab langsung. Sebab Pak Kiai juga tahu Wahyu juga mencintai Dek Nada. Padahal aku sudah dengar sendiri kalau Dek Nada sudah menolak Wahyu. Kamu benar-benar tidak bosan menghalangi niat baikku, Wahyu. Astagfirullahaladzim. Iya, Jeng. Iya, aku ada di sini kok, nggak kemana-mana. Masa kamu mau datang aku pergi-pergi? Di mana? Oh, udah sampai bandara. Mau naik pesawat ya? Ya udah, aku tunggu ya. Sampai nanti. Ya. Waalaikumsalam. Hari ini juga aku harus mendapat kepastian dari Abdullah dan Ibrahim. Kalau tidak, aku bisa malu di depan Marini. Le, 7 malam. 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 7 malam
Wahyu, Kamu ngapain di sini? Aku belajar. aku tahu kamu nggak setuju sama keputusan Tante Rosmina. Dan aku tahu kamu itu benar-benar kecewa. Dan asal kamu tahu, Wahyu, aku juga nggak ingin ngikutin keputusan Tante Rosmina. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Aku juga udah pusing. Sekarang aku udah gak bisa ngebedain mana keinginan mama dan mana keinginan kamu. Apa maksud kamu? Kamu udah tahu aku maksud aku. Dan aku juga udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu gak fair. Kamu udah ambil keuntungan dalam kesulitan aku. Keadaan aku emang udah terpojok. Kalau aku menikah sama Nada, sama aja aku udah ngecewain mama aku. Aku udah neraka dan aku bakal masuk neraka. Tapi kalau aku ikutin keinginan mama, aku bakal menyesal seumur hidup. Karena aku udah ngebohongin diri aku, diri kamu. Terutama aku udah mengkhianati cita sejati aku sama Nada. Aku belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sudah waktunya kita menceritakan ke Wahyu mengenai sejarah Thalid yang ada di dalam kotak ini? Soalnya kalau Wahyu menikah sama Nada, paling tidak masih ada sejarah yang harus kita jelaskan. Benar, Him. Tapi sekarang ini kita sedang mendapat ujian yang berat, Jadi rencana perjodohan Wahyu dan Nada itu jadi nggak seperti yang kita harapkan. Aku tahu tuh. Aku tahu persis kalau Rosmina saat ini masih menjadi hambatan untuk cita-cita kita. Tapi menurut aku, apapun yang terjadi, kita harus melanjutkan cita-cita kita dulu. Janji kita di masa lalu untuk menikahkan Wahyu dan Nada. Injil, aku ngerti kok. Dalam hati kecilku, aku ingin sekali menikahkan Nada dengan Wahyu. Tapi situasinya seperti ini ya. Sebaiknya aku serahkan saja masalah ini kepada Nada. Biar dia yang memutuskan sendiri. Ya, betul sekali tuh. Tapi kamu juga harus menjelaskan ke Nada bahwa pernikahan Wahyu dan Nada ini ada tujuan yang mulia. Bukan hanya sekadar memaksakan kehendak kita berdua. Itu penting tuh. Tidak bisa. Papa tetap berniat ya menikahkan Wahyu dengan Nada tanpa sepengetahuan Mama. Iya. Mama, Papa tidak pernah begitu. Kalau saja Mama mau mendengar penjelasan Papa, pasti Papa aja bicara. Kalau Papa mengajak bicara mengenai pernikahan Wahyu dengan Nada, Mama tidak bersedia. Tapi kalau Papa mengajak bicara soal pernikahan Wahyu dengan Farah juga, Mama akan bersedia. Astagfirullahaladzim. Jadi Mama masih memaksa Wahyu untuk poligami? Iya. Pokoknya kalau Wahyu menikah dengan Nada, Wahyu juga harus menikah dengan Farah. Kalau Papa dan Wahyu tidak setuju, Mama akan minta cerai dari Papa. Mama.